Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita mungkin pernah mengalami sebuah fase di mana kita ini menempuh sebuah pendidikan, baik dari jenjang yang paling dasar sampai jenjang yang paling tinggi. Dan kita sepakat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dinyatakan menjadi orang yang lulus, maka harus ada syarat dan kriteria yang harus ia penuhi. Di antaranya, misalnya sebagai contoh, orang itu harus menyelesaikan berbagai macam tanggungan berupa ujian, dan hasil dari ujian harus mencapai di atas KKM, dan ada ujian-ujian yang lainnya. Kalau sifatnya kejuruan, ada yang namanya praktikum dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Ramadan. Kalau seandainya seorang ingin bagaimana dikatakan menjadi orang-orang yang lulus di sebuah lembaga pendidikan, ia harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria. Maka seorang ketika menjalani hari-harinya di bulan Ramadan, ia dikatakan sebagai orang-orang yang lulus madrasah Ramadan, maka juga harus orang itu memenuhi syarat dan kriteria. Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaannya, apa syarat yang hendaknya seorang harus memperhatikan ketika seorang ingin dianggap menjadi orang-orang yang lulus madrasah Ramadan? Sekurang-kurangnya ada 3 jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada 3. Ketika seorang mendapati 3 syarat ini atau 3 poin ini nanti ada pada dirinya, maka bisa dikatakan ia menjadi orang-orang yang lulus madrasah Ramadan. Apa 3 poin tersebut? Yang pertama adalah seorang tersebut berhasil menunaikan kewajiban-kewajiban Allah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena inti dari Ramadan itu adalah proses pembelajaran. Inti dari Ramadan adalah seorang bagaimana tunduk dan patuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang di bulan Ramadan ia tidak puasa, ada seorang yang ketika di bulan Ramadan ia tidak menunaikan sholat wajibnya, bahkan apalagi sholat tarawihnya ia tinggalkan. Ada orang di Ramadan enggak pernah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ada orang yang ketika di bulan Ramadan Al-Qur'annya tidak pernah ia baca sama sekali, dan ketika ia di bulan Ramadan sama sekali tidak ada bedanya antara di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Orang-orang seperti ini sekalipun di akhir dari Ramadan ia bayar zakat, orang-orang seperti ini sekalipun ikut sholat Idul Fitri mendengarkan sampai khutbah selesai, tapi orang-orang seperti ini bukan termasuk orang-orang yang berhak menyandang orang-orang yang berhari raya atau orang-orang yang meraih kemenangan di hari raya tersebut. Bagaimana bisa orang itu berhari raya sedangkan ia tidak peduli terhadap puasanya? Bagaimana seorang berhari raya sedangkan ia tidak peduli terhadap sholatnya? Bagaimana orang berhari raya sedangkan ia tidak peduli bagaimana ia membangun interaksinya dengan Al-Quran? Ia abaikan dan ia campakkan. Makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah mengatakan dan sempurnakan bilangan hari berpuasa. Allah memberitakan kepada kita untuk menyempurnakan bilangan hari berpuasa. Kalau enggak 29 30 hari. Lalu apa perintah Allah setelah kita menyempurnakan bilangan puasa? Allah katakan walitukabbirullah, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah, banyak bertakbir di hari-hari raya ini. Kenapa kita bertakbir? Kenapa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan alasannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Seorang bertakbir bukan karena sekedar ikut-ikutan. Seorang bertakbir bukan karena sekedar semua orang hari kita ikut hari raya, bukan.
Tapi seorang bertakbir itu karena Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum telah berikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menjadi orang-orang yang lebih saleh, lebih taat dibandingkan kita di luar bulan Ramadan dan kita merayakan kemenangan hari ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau sampai hari ini kita koreksi 29 hari ke belakang, artinya 1 bulan ke belakang, kita tanyakan pada diri kita sejauh mana kita bagaimana menunaikan kewajiban-kewajiban Allah, sejauh mana kita menunaikan kualitas puasa kita. Perhatikan bagaimana kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Kalau seandainya kita berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah syarat yang pertama kita penuhi. Apa itu? Seorang berhasil bagaimana menunaikan kewajiban-kewajiban Allah di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri seorang menjadi orang-orang yang berhasil ketika di hari raya ini? Yang kedua adalah berhasil mengendalikan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di bulan Ramadan, yang Allah suruh kita untuk meninggalkannya bukan hanya sekedar yang haram, tapi yang halal Allah perintahkan kepada kita untuk meninggalkannya. Makan halal, minum halal, berhubungan dengan pasangan yang halal, yang sah juga halal, hukum asalnya. Tapi di bulan Ramadan Allah perintahkan kita untuk tahan sejenak, ya minimal dari waktu terbitnya matahari itu fajar sampai terbenamnya matahari, ditahan, suruh menjaga untuk tidak bagaimana melampiaskannya. Kenapa? Allah menginginkan atau memberikan pesan kepada kita bahwasanya, hai manusia, di Ramadan 1 bulan kalian bisa meninggalkan sesuatu yang kami halalkan, makan halal, minum halal, berhubungan biologis halal. Tapi kenapa ketika kalian di luar bulan Ramadan kalian nggak mampu untuk meninggalkan yang haram saja? Di Syawal ini kita bisa menikmati yang tadinya nggak boleh. Artinya apa? Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana pengendalian diri. Ramadan mengajarkan kita untuk bagaimana punya rem. Apa yang harus kita rem ketika selesai Ramadan? Hanya yang haram, yang halal silakan nikmati kembali. Dan seandainya ketika seseorang di bulan ini atau di bulan Syawal, seorang bisa menjadi orang-orang yang baik, bagaimana kualitas takwanya bisa menjadi benteng bagi dirinya terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka ini menjadi ciri indikasi kedua seorang bisa menjadi orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu unik. Ya, bagaimana makan dikurangi, ya asupan terhadap fisik itu dikurangi, tapi ibadah nambah. Siapa di antara kita yang ketika Ramadan antusiasnya berbeda, menghidupkan masjid jauh lebih semangat, padahal makannya berkurang? Ya, tapi ketika di bulan Ramadan kita terbalik, ya makannya nggak kontrol, tapi ibadahnya justru turun. Maka coba pola yang telah kita bangun di Ramadan semacam ini kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, ciri seorang menjadi orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan adalah ada perubahan yang nampak dalam diri seseorang pasca Ramadan itu selesai. Kenapa? Karena tadi sebagaimana orang ketika menempuh pendidikan dari jenjang yang paling dasar sampai jenjang yang paling tinggi, tentunya ada perubahan. Gak mungkin orang yang masuk ke sebuah lembaga pendidikan terus keluar outputnya sama saja. Ini orang-orang yang gagal. Ya, untuk apa ia sekolah kalau tidak ada perubahan dalam dirinya? Untuk apa ia menempuh sebuah proses pendidikan kalau tidak ada keterampilan yang ia dapatkan? Sama. Seorang ketika memasuki bulan Ramadan harus ada perbedaan setelah Ramadan itu berlalu. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan orang belajar tadi untuk bagaimana berbekal untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ketika seorang di Ramadan selesai juga ia harus menjadi orang-orang yang berubah menjadi lebih baik. Makanya perhatikan kata para ulama, mereka mengatakan laisal aid liman labisal jadid. Bukan hari raya atau bukanlah hari raya itu hanya milik orang-orang yang mengenakan pakaian yang baru. Artinya apa? Bukan hari raya. Tidak dikatakan sebagai sebuah hari raya ketika seorang hanya mengenakan pakaian yang baru. Pecinya baru, gamisnya baru, jasnya baru, sarungnya baru, sandalnya baru. Bukan sekedar itu, ya. Tapi apa sesungguhnya dari hari raya yang dimaksud oleh syariat Islam? Mereka mengatakan, para ulama mengatakan innamal 'id liman dha'atuhu yazid. Bagaimana hari raya dimaknai yang sesungguhnya adalah ketika seorang itu berhari raya dinilai atau diukur sejauh mana ia bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semakin orang meninggalkan Ramadan dan semakin baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin untuk bagaimana menghadiri majelis-majelis ilmu, maka ini menjadi ciri seorang itu bisa menjadikan hari raya itu hari raya yang sesungguhnya. Tapi kalau hanya sekedar hari raya dimaknai dengan pakaian yang baru, makan makanan yang enak dan seterusnya, itu bukan hakikat dari hari raya. Kenapa? Semua orang bisa melakukannya. Yang nggak sholat pun bisa melakukannya. Tapi ketika seorang menjadikan dirinya setelah selesai Ramadan tuntas, ia menjadi orang-orang yang semakin bertambah ketaatannya, ini hari raya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah berfirman, "Wala takunu kallati ghuslaha min ba'di quwwatin angkatha." Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang sudah menjahit atau memintal benang dengan kuat menjadi sebuah pakaian,
Ya, ia berjuang susah payah untuk bagaimana menenun sebuah benang menjadi sebuah kain, bahkan menjadi sebuah pakaian utuh seperti ini. Tapi setelah selesai bagaimana menuntaskan misinya untuk membuat benang itu menjadi sebuah hal yang berharga, lalu ia kembali satu persatu urai benang itu kembali. Ya, artinya apa? Sia-sia. Jangan sampai ketika kita di bulan Ramadan sudah rajin, sudah taat, sudah semangat, di bulan Syawal ini justru kita kendor kembali. Makanya kata para ulama seperti Bishr Al-Hafi beliau pernah mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum atau seburuk-buruk orang, kata beliau, alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak kenal Allah kecuali di Ramadan. Atau bahasa sederhananya, seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak pernah sholat kecuali di Ramadan. Seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak pernah puasa kecuali di Ramadan. Seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak pernah menghidupkan malam, sholat malam kecuali di bulan Ramadan. Dan seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak pernah berinfak dan sedekah kecuali di bulan Ramadan. Kata beliau, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum atau seburuk-buruk orang. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang Ramadhani. Ya, Ramadhani itu adalah orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Tapi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai nanti bulan Sya'ban tahun depan, ia tinggalkan ibadah itu dan ia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yakin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan wafat. Ya, tidakkah kita jumpai saudara-saudara kita yang Ramadan kemarin masih bersama dengan kita, sekarang sudah enggak ada. Dan kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Artinya apa? Kita tahu ketika seorang meninggal dunia butuh yang namanya bekal. Ya, butuh yang namanya bekal. Apa bekal itu? Amal soleh. Ya, amal soleh. Makanya seorang ketika mendapati bulan Syawal yang ini, hendaknya pertahankan ibadah-ibadah yang sudah ia bangun di Ramadan. Mari kita lestarikan, minimal kita pertahankan. Kalau nggak bisa nambah, minimal kita pertahankan ritme ibadah kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dikutip oleh setiap khatib ketika berkhutbah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya atau sesungguhnya ketakwaan. Ya, lalu apa firman Allah? Lalu apa wasiat Allah di akhir dari ayat ini? Setelah kita diberitakan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya, serius, jangan main-main. Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian kembali kepada Allah kecuali dalam kondisi istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang punya pola aktivitas tertentu di dalam kehidupannya, maka ia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya tersebut. Saya ulangi, barang siapa yang memiliki sebuah pola kehidupan, pola aktivitas tertentu di dalam kehidupannya, Allah akan wafatkan ia sesuai dengan kebiasaannya tersebut. Kalau orang punya kebiasaan baik, insya Allah Allah akan wafatkan dengan kondisi demikian selama ia jujur dengan perbuatannya. Tapi orang ketika memiliki aktivitas dalam sepanjang kehidupannya isinya adalah kemaksiatan dan dosa, tidak menutup kemungkinan dan sering kita jumpai orang meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Apa pesan yang ingin kita ambil dari ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tadi? Ya, kita di Ramadan sudah dilatih, ya. Kita di Ramadan sudah dilatih untuk apa? Untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Dan 11 bulan ke depan ini merupakan penentuan. Ya, ini merupakan penentuan. Tidak ada jaminan di antara kita wafat di bulan Ramadan. Ya, kalau di Ramadan pas lagi ketaatan, kalau kita diwafatkan di bulan Syawal, kalau kita diwafatkan di bulan Dzulqa'dah, kalau kita diwafatkan di bulan Al-Muharram, kalau kita diwafatkan di bulan Rabiul Awal, tidak ada yang tahu. Maka seandainya seseorang berusaha melazimi keistiqomahan di 11 bulan ke depan, insya Allah orang itu akan menjadi orang-orang yang menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Makanya terakhir saya tutup sebuah nasihat yang sangat berharga. Yang ini nasihat yang begitu indah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, beliau pernah menasihatkan seperti ini kurang lebih. Barang siapa yang ingin menutup akhir dari kehidupannya dengan sebuah suasana seperti lebaran. Ya, lebaran kan penuh dengan sukacita, kegembiraan, ya, senang dan seterusnya. Barang siapa yang ingin bagaimana menutup kehidupannya itu seperti layaknya orang itu lebaran, gembira, ya, maka hendaknya seorang tersebut menjadikan aktivitas sepanjang tahunnya itu seperti Ramadan. Saya ulangi, siapapun orangnya yang ingin menutup hidupnya husnul khotimah seperti lebaran, gembira dan seterusnya, ya, maka hendaknya jadikan aktivitas sepanjang tahunnya itu seperti halnya seorang itu di bulan Ramadan. Kalau kita ingin bagaimana menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah, maka nilai-nilai di Ramadan terapkan di 11 bulan ke depan. Ya, terapkan di 11 bulan ke depan. Baca Quran, ya, terapkan di 11 bulan ke depan. Mengkhatamkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, berpuasa walaupun mungkin hanya Senin dan Kamis, menghidupkan malam, ya, walaupun mungkin hanya sebagian malam di sepertiga malam terakhir, hidupkan, insya Allah.
Allah melihat kesungguhan usaha hambanya. Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana keseriusan seorang hambanya di dalam beramal. Selama orang itu jujur dengan amalannya, jujur dengan hatinya, tidak menutup kemungkinan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk bagaimana bisa mengakhiri atau menutup kehidupan seorang dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah setelah pasca Ramadan ini selesai dan bisa menjadi orang-orang yang menyandang predikat takwa yang sesungguhnya, meraih kemenangan yang sesungguhnya di hari raya ini. Hadza wa sallallahu wa rahimakumullah ala shadiqil amin kama amarakum bidzalika wa maulakum rabbul alamin faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Khatib mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan amalan panjenengan semuanya. Bila itu baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.